Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessi Anissa dengan NIM E012120 dari Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Islam Nusantara dari Bapak Rosadi SAG MSI selaku dosen pengampu Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah sebuah model Islam yang khas ala Indonesia. Terdapat gabungan Islam yang teologi dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Islam Nusantara juga merupakan wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal. Nah, bagaimana strategi masuknya Islam di Nusantara? Yaitu melalui jalur perdagangan, dakwah, pernikahan, pendidikan, dan islamisasi kultural. Siapakah yang menyebarkan jalur-jalur tersebut? Yaitu para ulama dan sultan. Di tanah Jawa, ulama penyebar Islam tergabung dalam wadah Wali Songo. Adapun yang kita ketahui, Wali Songo terdapat 9 sunan, yakni ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, ditugaskan menyebarkan Islam di daerah Gresik. Beliau merupakan orang pertama yang menyebarkan Islam. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Kedua, ada Raden Rahmat atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel, menyebarkan Islam di daerah Ampel. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik dai atau juru dakwah. Kemudian ada Ja'far Shadiq atau yang kita kenal sebagai Sunan Kudus, menyebarkan Islam di daerah Kudus. Strategi dakwah yang digunakan adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan masyarakat tersebut. Dan masih ada beberapa sunan lagi yang menyebarkan Islam. Jika kita belajar tentang Islam Nusantara, tentu kita juga harus tahu tujuan dan manfaatnya. Beberapa di antaranya adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara? Sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang, yang akan mengetahui identitas kebudayaan dan sejarah peradaban Islam di Nusantara. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama atau Munas Alim Ulama NU menyepakati pengertian dari konsep Islam Nusantara. Dalam pembahasan di Komisi Bahsul Masail Maulidiyah, para kiai Nahdlatul Ulama menyatakan Islam Nusantara bukan aliran baru. Sekretaris Lembaga Bahsul Masail PWNU mengatakan ada rumusan yang lebih simpel dari PWNU Jawa Timur terkait redaksinya. Islam Nusantara dalam pengertian substansial adalah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwahnya. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj memperjelas jika Islam Nusantara bukan suatu aliran atau mazhab, melainkan Islam yang menghormati budaya dan tradisi Nusantara yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu, bagaimanakah pandangan Nahdlatul Ulama terhadap kebudayaan Islam Nusantara? Wakil Sekretaris Jenderal Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Masduki Baitlawi, menjelaskan kebudayaan tidak bertentangan dengan agama. Sebaliknya, justru kebudayaan selalu bisa menjadi instrumen
melaksanakan keyakinan agama agar menjadi lebih kafah. Pada saat itu di Gedung Kesenian Jakarta pada Hari Santri 2019, Kiai Haji Mas Duki mengatakan, dalam pandangan fikih, bahkan tradisi atau budaya dapat menjadi sumber sebuah hukum Islam. Inilah wujud dari Islam Nusantara. Islam yang memberikan apresiasi dan afirmasi terhadap kebudayaan dan tradisi. Beliau menyampaikan, Nahdlatul Ulama memandang keragaman sebagai keniscayaan atau sunatullah. Kiai Mas Duki menjelaskan, Islam memiliki prinsip dan nilai yang harus dipegang dalam hubungan berorganisasi, termasuk dalam level beragama. Dan Nahdlatul Ulama memandang Indonesia sebagai Darussalam. Nahdlatul Ulama menyetujui penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, fatwa resolusi jihad, dan Nahdlatul Ulama menjadi ormas agama yang pertama menerimanya Pancasila sebagai asas tunggal. Jelas Kiai Mas Duki. Terdapat beberapa ormas yang menolak datangnya istilah Islam Nusantara. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar. Ketua Umum MUI Sumbar mengatakan, kami MUI Sumbar dan MUI Kabupaten Kota Sesumbar menyatakan tanpa ada keraguan bahwa Islam Nusantara dalam konsep atau pengertian definisi apapun tidak dibutuhkan di ranah Minang. Bagi kami, nama Islam telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apapun. Mereka memiliki sejumlah pertimbangan untuk menolak Islam Nusantara. Pertama, istilah Islam Nusantara mengundang banyak perdebatan yang tidak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting. Istilah Islam Nusantara masih menurut MUI Sumbar bisa membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam. MUI Sumbar juga menilai istilah Islam Nusantara berpotensi mengkotak-kotakan umat Islam dan memunculkan pandangan negatif terhadap umat Islam yang berasal dari wilayah lainnya. Istilah Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek saja dalam Islam, padahal banyak aspek lain dalam Islam. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspek saja, melainkan harus menyeluruh, karena Islam bersifat universal. MUI Pusat yang setuju dengan konsep Islam Nusantara menyebut penolakan dari ranah Minang itu gara-gara pemahaman yang tidak selaras. Islam Nusantara dia pahami sebagai konsep yang menekankan kekhasan budaya lokal kita. Yang kita ketahui, bid'ah berarti suatu kegiatan yang dilakukan tanpa anjuran atau syariat dari zaman Nabi. Berarti, bid'ah tidak ada dasarnya dalam Islam. Kegiatan tersebut dibentuk sendiri oleh budaya setempat atau lebih tepatnya dibuat oleh leluhur kita pada zaman dahulu. Apa saja contoh bid'ah di zaman dulu yang sampai sekarang masih dilakukan masyarakat? Contohnya seperti melakukan yasinan setiap hari Kamis atau di malam Jumatnya, peringatan Maulid Nabi, dan membaca ayat Al-Quran saat ziarah ke makam.
Hal tersebut menurut saya sah-sah saja selagi tidak ada unsur negatif seperti syirik. Lagi pula, kegiatan tersebut merupakan budaya leluhur kita. Walaupun ada masih banyak oknum yang tidak terima dengan kegiatan tersebut. Tetapi, di negara kita sendiri bukanlah hal yang tabu lagi bagi masyarakat kita. Hanya saja, kembali lagi pada kepercayaan yang kita jalani pada saat ini. Sikap saya, jika ada yang membid'ahkan tradisi yang sudah ada, ya tidak masalah. Kembali lagi kepada jawaban saya sebelumnya, bahwa kita lahir di mana budaya yang telah dibuat oleh leluhur kita sebelumnya, yang membawa kebiasaan seperti maulidan, yasinan, dan lain-lain. Hal tersebut tidak bisa kita hilangkan begitu saja, apalagi terdapat di daerah-daerah tertentu yang masih kuat akan hal-hal seperti itu. Dan jika ada yang mengkafirkan atau mengharamkan tradisi tersebut, rasanya sedikit berlebihan, karena diketahui bahwa ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan tidak melakukan sesuatu tidak menunjukkan bahwa sesuatu tersebut terlarang. Nah, dari keterangan tersebut bisa kita cerna bahwa tidak ada yang harus diharamkan pada tradisi masyarakat tersebut. Hanya saja, jika ingin meninggalkan tradisi itu, tidak dipermasalahkan atau dibolehkan. Baiklah, sekian jawaban UTS Islam Nusantara yang saya berikan kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih, dan jika di dalam jawaban serta ucapan saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.